Kembali lagi di diskusi bersama saya Denza dan saya Amanda. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan untuk yang lagi nggak baik-baik aja, semoga lekas membaik. Oke, seperti biasanya, selama beberapa menit ke depan kita berdua akan menemani siang kalian semua dengan diskusi-diskusi tentang persoalan negeri kita tercinta Indonesia. Wih, agak berat ya pembahasan kita ini. Dan sih, tapi kan kita sebagai calon penerus bangsa harus tahu tuh tentang sejarah-sejarah yang udah dilalui sama bangsa kita ini. Bener banget tuh, untuk memimpin bangsa ini ke depannya kan pasti harus tahu itu sebagai tolak ukurnya nanti. So, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Wah, bakal seru nih. Iya dong, tapi sebelumnya bakal kurang seru nih kalau cuma kita berdua aja. Jadi kita udah ngundang dua teman kita untuk ikut dalam diskusi hari ini. Nah, mereka berdua ini sih paling nasionalis sih teman-teman. Jadi bakal cocok banget kalau kita ajak diskusi bareng hari ini. Hai teman-teman, saya Dava dan saya Ahmad. Wih, gimana nih kabarnya? Lumayan baik ya untuk ukuran tingkat akhir yang lagi dikejar bayar ujian. Aduh, kenapa lumayan baik nih? Harus tetap semangat ya. Iya, gimana sih harus tetap semangat dong, ngalir aja. Kalau Akbar gimana nih kabarnya? Apakah sama dengan apa? Ya kurang lebih sama ya, kan Besti. Oh, bestie ya. Jadi apa yang dirasain satunya pasti rasain juga sama yang satunya ya. Harus Harus dong. Contohnya kayak anak kembar ya, Bos. Oke, jadi sebelumnya kalian udah tahu belum apa tema kita hari ini? Pasti udah, dan kita berdua pikir seru banget gitu. By the way, kalian pasti tahu kan Indonesia tuh pernah dapat julukan sebagai macan Asia. Pasti tahu ya, Indonesia dapat julukan itu kan salah satunya karena keberhasilan Pelita dalam swasembada pada tahun 1980. Iya, itu kan pada masa Orde Baru, pemerintah pada saat itu memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Kenapa pada saat itu pemerintahan fokus pada pembangunan ekonomi? Jadi pada masa itu Indonesia dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada awal masa Orde Baru kondisi ekonomi Indonesia cukup memprihatinkan. Seberapa memprihatinkannya sih kondisi saat itu? Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Utang Indonesia juga jatuh tempo pada akhir Desember tahun 1995 sebesar 2.358 juta US dollar. Setahu kita juga inflasi Indonesia pada saat itu mencapai 600 sampai 650%. Iya, makanya prioritas pemerintah adalah mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN berimbang. Pemerintah juga mencoba mengatasi hutang luar negeri tersebut sekaligus mencari hutang baru untuk rehabilitas ekonomi. Wah, berarti sama aja kayak gelombang terus gelombang ya. Iya, tapi untuk mengatasi utang yang begitu besar tersebut, pemerintah melakukan diplomasi intensif dengan mengirim tim negosiasinya ke Prancis. Negosiasi masalah utang piutang. Iya. Ngebahas tentang ekonomi nih, pada masa Orde Baru, pemerintah mengganti sistem ekonomi Indonesia yang tadinya liberal menjadi sistem ekonomi campuran. Nah, bisa tolong jelasin nggak sih kenapa itu? Bisa dibilang kondisi ekonomi Indonesia yang kacau pada masa itu karena dampak negatif dari masalah politis pemerintahan Bapak Soekarno. Iya, jadi saat masa pemerintahan politik menjadi perhatian utama beliau. Salah satu kebijakannya yang berdampak negatif itu memutus hubungan dengan negara-negara barat. Selain itu, ada alasan lain nggak sih kenapa ekonomi liberal ini diganti? Sebelumnya, sistem ekonomi liberal ini banyak digunakan oleh negara-negara maju, sedangkan Indonesia masih dengan statusnya negara berkembang. Tidak seperti kondisi ekonomi rakyat negara-negara maju, kondisi ekonomi rakyat Indonesia cukup beragam. Liberal sendiri punya arti bebas. Maka sistem ekonomi liberal memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sangat minim pada sistem ini. Indonesia tentu belum siap untuk ikut serta dalam sistem ekonomi liberal. Nah, tadi kan di awal tuh kita udah tahu tuh kalau utang yang diwariskan Orde Lama begitu besar. Apa tindakan pemerintah Orde Baru dalam menangani hal ini? Jadi karena tagihan luar negeri yang begitu besar, membuat Indonesia susah, bahkan nggak dapat bantuan luar negeri. Wah, jadi gimana tuh? Akhirnya Pak Soeharto mengirimkan delegasi untuk merundingkan permasalahan hutang ini. Karena melihat situasi negara-negara barat yang berkembang melesat pasca Perang Kedua, makanya negara maju tujuan delegasi yang tadi dikirim adalah Paris dan London serta Jepang. Berhasil nggak tuh diplomasinya? Berhasil. Bahkan bukan cuma berhasil, negosiasi tentang masalah utang aja, tapi juga upaya diplomasi menjadi jalan terbentuknya IDI. Oke, jadi IGI ini konsorsium yang akan membantu Indonesia dalam proyek pembangunannya ya? Benar. Dan di awal tadi kan udah disinggung tuh perihal pelita. Kira-kira bisa nggak sih dijelasin apa itu pelita? Iya, dan apa hubungannya dengan swasembada? Jadi pelita itu singkatan dari pembangunan 5 tahun. Nah, pelita itu sendiri terdiri dari 5 tahapan. Karena sasaran atau tujuan dari pelita ini adalah mengejar keterbangan ekonomi melalui sektor pertanian, dari tujuannya juga kelihatan kalau di setiap pelita pasti akan selalu ada kaitannya dengan pertanian. Oke, paham. Jadi karena masalah inflasi yang melonjak, harga kebutuhan pokok juga naik ya?
Oh, jadi karena masalah ini akhirnya pemerintah merealisasikannya dalam berita ini ya. Lumayan complicated ya Orde Baru ini. Dalam mendukung program pelita ini, Pak Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi dan institusi. Organisasi yang dibentuk itu KUD, Koperasi Unit Desa, yang mengemban tugas menyalurkan sarana produksi pertanian. Kalau untuk institusi, Pak Soeharto membangun sebuah wadah penelitian, yaitu BPTP. Pokoknya program pelita ini benar-benar sukses besar. Kalau selama ngomongin kita tadi, kayaknya memang benar-benar sukses ya. Tapi ada nggak sih tantangan untuk program itu sendiri? Nah, itu pasti kita semua tahu lah ya, krisis moneter. Pada saat itu program ini berhenti di tengah jalan, tepat pada tahapan ke-6. Beberapa keberhasilan pada masa Orde Baru adalah ekonomi Indonesia cukup berkembang pesat ya. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan menjadi 80% pada tahun 1968. Keberhasilan pada pelita pertama membawa inflasi Indonesia semakin stabil menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970, bahkan sampai 8,8% pada tahun 1971. Nah, selain itu juga hasil dari penjualan minyak bumi harganya naik sekitar 300% dari sebelumnya, dan hasil tersebut digunakan untuk dana pembangunan SD Impres. Pada tahun 84, Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras. Sampai Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia mendapat kesempatan berpidato di depan konferensi ke-23 FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di Roma, Italia pada tanggal 14 November tahun 85. Banyak ya lika-liku pada masa Orde Baru ini. Oke, terima kasih buat Dava dan Akbar yang udah bersedia hadir di lingkup diskusi hari ini. Iya, terima kasih juga karena udah bersedia jawab semua pertanyaan dari kita berdua. Pokoknya keren deh buat kalian berdua. Iya, makasih juga buat lingkup diskusi yang udah ngundang kita berdua. Sukses terus deh buat kalian dan kita semua. Makasih juga yang udah dengerin podcast kita kali ini ya, walaupun tadi pembahasannya cukup bikin pusing ya. Ya gimana nggak pusing kalau yang dibahas utang negara. Ya pokoknya gitu deh ya podcast kita kali ini. Semoga kalian semua paham apa yang kita udah sampaikan. Selamat siang, sampai jumpa di podcast lainnya. Have a nice day, bye.